pada hari ini ya outline yang akan kita bahas yang pertama apa itu HTA gitu. Jadi melihat background yang sebelumnya survei yang tadi, sepertinya Bapak Ibu juga sudah mengenal apa itu HTA atau Health Technology Assessment. Atau kalau di Indo kita menyebutnya penilaian teknologi kesehatan. Terus apa pentingnya gitu? Apa pentingnya ada HTA dalam era-era universal health coverage? Dan selanjutnya tipe dari evaluasi ekonomi gitu. Evaluasi ekonomi as a part dari penilaian teknologi kesehatan. Kenapa itu menjadi penting? Terus bagaimana evaluasi ekonomi itu menjadi bagian atau menjadi tools yang penting untuk pengambilan keputusan. Nanti mohon maaf kalau misalnya nafasnya pendek karena saya baru selesai COVID, tapi semoga nanti ngomongnya lancar. Selanjutnya adalah perspektif dari studi dan biaya. Jadi studi perspektif dari evaluasi ekonomi, lalu biaya apa aja yang misalnya masuk. Dan bagaimana kita mengukur dan menilai outcome, jadi atau menilai luaran dalam evaluasi ekonomi. Karena sometimes kita melihat atau mengukur, menilai cost effectiveness, terus sebenarnya itu bukan cost effectiveness yang real gitu ya. Jadi hanya cost dan outcome, terus juga tidak melakukan analisis cost effectiveness yang benar-benar full cost effectiveness, terus apakah bagaimana menilai atau mengukur parameter yang lain. Dan yang terakhir adalah metodologi. Jadi metodologi yang memang mostly atau common untuk dilakukan. Dan juga sedikit sharing tentang contoh-contoh dari studi yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi memang kalau studi yang dilakukan di Indo belum banyak, tapi sedikit share kalau misalnya tools ini memang bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, sisanya 15 menit terakhir mungkin kita akan juga conclude dan kita akan kalau ada pertanyaan dan ada diskusi, kita bisa belajar bareng-bareng untuk discuss. General konsep tentang penilaian teknologi kesehatan. Jadi sebenarnya memang penilaian teknologi kesehatan itu bagian bentuk dari scientific research. Karena pada saat melakukan HTA sebenarnya kita melakukan research yang bentuknya sangat multidisiplin gitu. Jadi kalau melakukan HTA nggak semata-mata belajar misalnya health-nya saja gitu kan, tapi di sini ada economics-nya, ada tentang sosialnya, ada tentang ethical gitu. Terus juga ada epidemiologi di situ, ada clinical epidemiologi, ada statistics yang memang paling penting di HTA gitu. Terus juga bagaimana kita melihat impact dari suatu health technology itu dengan cara ukurannya melakukan analisis-analisis yang berdasarkan research yang scientific. Jadi sangat multidisiplin. Jadi ngerjain HTA itu biasanya tidak sendirian dan itu memiliki tim dengan latar belakang dan background yang berbeda untuk membantu satu sama lain memberikan evidence yang at least bisa menjadi input walaupun bukan satu-satunya input untuk membantu kebijakan kesehatan gitu. Jadi untuk respon untuk policy needs itu yang dimaksud dengan penilaian teknologi kesehatan. Terus ada apa sih yang dimaksud health technology gitu? Karena biasanya dari pemahaman atau dari bahasanya kayak teknologi kesehatan gitu. Di awal mungkin yang terpikirkan adalah device atau misalnya medical device. Tapi health technology itu sangat luas scope-nya didefinisikan. Yang memang paling sering adalah drugs atau obat. Itu paling sering. Terus juga bisa device, bisa prosedur, bisa juga biologics, misalnya seperti vaksin, blood cells, dan yang lain-lain. Bisa juga public health programs gitu. Pada saat kita melihat program public health seperti imunisasi, terus program seperti sanitasi, kesehatan lingkungan dan yang lain-lain, screening. Terus juga sebagai support system untuk pengambilan keputusan dan organizational and managerial system. Jadi misalnya pada saat kita menilai atau melakukan penilaian terhadap
penilaian terhadap teknologi atau teknologi kesehatan, kita juga membantu untuk sebuah sistem itu berjalan dengan lebih baik. Misalnya sebagai contoh untuk paket manfaat misalnya. Jadi atau misalnya sebagai contoh pada saat kita menilai teknologi kesehatan, itu juga membantu dalam hal misal menentukan apa namanya, selain paket manfaat, tarif dan yang lain-lain dalam untuk menilai hasil dari misal obat atau tadi public health program, terus program yang bisa membantu si organisasi atau si sistem ini menjadi improve atau lebih baik gitu. Jadi banyak definisi dari health technology kesehatan yang memang mostly pekerjaannya yang sering teman-teman lihat mungkin atau yang health economist lain lihat adalah di obat karena itu lebih straightforward. Terus ada the importance of HTA. Kenapa HTA itu penting untuk sekarang? Terus siapa sih yang perlu HTA gitu? Bisa agensi yang terkait dengan regulatory. Nah, biasanya ini di obat, kalau di luar negeri, kalau FDA-nya misalnya atau BPOM-nya emang perlu HTA di awal gitu untuk misalnya mendapatkan agreement atau approval pada saat obat itu akan beredar di suatu negara misal. Atau payers gitu. Payers dalam hal ini contohnya BPJS misalnya yang membayar obat atau mengcover intervensi kesehatan. Atau juga clinicians. Jadi di HTA memang ada HTA yang sifatnya sangat skopingnya besar seperti tadi untuk payers gitu, memberikan evidence to payers, bisa juga untuk clinicians karena HTA proses itu seperti hurdles yang berkaitan satu sama lain. Jadi bisa juga clinicians di hospital, kadang kita nyebutnya hospital based HTA gitu, menggunakan ilmu HTA ini untuk mengimprove misalnya praktik clinical practice mereka gitu kan, atau terkait juga improve efisiensi. Nah, itu bisa di clinicians dan health professional lain dan rumah sakit. Selanjutnya ada di government. Ini peserta juga tadi kan ada beberapa yang dari government dan beberapa dari kementerian gitu. Jadi memang dipakai sebagai dasar atau landasan untuk membuat keputusan. Dan bisa juga untuk healthcare technology companies gitu. Jadi tadi sebelumnya ada beberapa peserta yang misalnya dari industri gitu atau dari pharma industri gitu yang memang membutuhkan evidence bahwa ini sebenarnya intervensinya punya value for money nggak atau cost efektif tidak gitu kan. Kadang-kadang kita membuat terms cost efektif. Jadi terms cost efektif itu harus dibuktikan ini cost efektif atau tidak ya untuk sebuah intervensi kesehatan. Bisa juga dari research agency dan yang lain-lain untuk melihat gaps gitu antara kebutuhan dari kesehatan dan intervensi kesehatan itu sendiri. Ini general proses dalam HTA. Jadi di general prosesnya itu memang ada stage by stage-nya gitu. Jadi kita memang fokus di cost effectiveness. Tapi sebelum itu kita make sure dulu apakah kita punya evidence yang mumpuni terkait dengan misalnya safety dari sebuah intervensi kesehatan, efficacy. Terus juga pada saat kita menilai efficacy, which is itu juga sangat fokus di trial biasanya atau pragmatic trial, kita juga menilai effectiveness. Gitu. Jadi pada saat efficacy yang tinggi, kita juga menilai dulu effectiveness-nya seperti apa. Nah, biasanya untuk intervensi yang efficacy atau effectiveness-nya tinggi, itu agak costly gitu. Jadi rules ini memang terjadi gitu di dunia nyata. Efektivitas tinggi atau misalnya sebuah intervensi memiliki impact dan benefit yang tinggi, tapi dalam implementasinya atau price-nya itu juga costly gitu, mahal, sehingga diperlukan
analisis untuk menilai balancing antara benefit atau effectiveness atau efektivitas kita menyebutnya dengan biaya yang tinggi ini gitu. Jadi kalau misalnya ada intervensi yang cukup murah dan tidak costly, kita tidak perlu melakukan cost effectiveness. Tapi pada kenyataannya adalah kita ingin intervensi yang terbaik, memiliki benefit yang terbaik, tapi kadang dalam implementasi itu costly. That's why kita butuh yang namanya cost effectiveness analysis. Gitu. Kenapa cost effectiveness analysis ini diperlukan? Karena kita tidak bisa hanya melihat efektivitasnya. Kita berada pada kondisi yang resource-nya terbatas gitu. Kita punya kantong atau kita punya budget juga yang cukup terbatas, sehingga kita hanya harus memprioritaskan intervensi apa yang sebenarnya harus kita pilih atau harus kita prioritaskan. Nah, disinilah roles dari cost effectiveness. Nah, jadi HTA itu kalau misalnya pertanyaannya, penelitiannya hanya sebatas misalnya efikasi obat, ya kita berhenti di sini gitu. Tapi kalau pertanyaannya terkait misalnya effectiveness, bisa jadi kita melakukan analisis epidemiologi. Misalnya melakukan meta-analisis, melakukan clinical trial, melakukan observational study. Tapi di saat pertanyaannya sudah terkait resource, di saat pertanyaan atau kebutuhan kebijakan, bukti kebijakannya sudah terkait pendanaan, maka ya cost effectiveness itu menjadi salah satu tool untuk menjawab hal tersebut. Menjadi salah satu, kenapa dibilang salah satu? Karena in the end, kita tahu di proses decision making tidak semuanya, tidak hanya satu faktor yang akan berpengaruh, tapi ini menjadi hal yang substansial sebagai base atau dasar untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, ini tidak akan dibahas sebenarnya budget impact analysis, tapi budget impact analysis ini menjadi hal yang krusial juga setelah cost effectiveness. Jadi pada saat cost effectiveness kita melihat, oh dia punya value for money tidak ya gitu. Atau pada saat sebuah health technology di adopt, ini punya nilai yang baik atau sepadan nggak dengan benefitnya gitu. Jadi kita melihat kesepadanan di cost effectiveness. Tapi di saat kita bertanya, ini bisa di cover atau tidak ya, misalnya di BPJS misal, atau ini impact-nya seperti apa 5 tahun ke depan kalau health technology ini kita adopsi. Nah, di sini ada stage budget impact. Dan stage selanjutnya pada saat sebuah health technology diadopsi, misalnya ada equity, terus juga ada masalah etik, sosial, dan yang lain-lain. Gitu. Nah, general proses di HTA itu seperti ini. Jadi satu persatu evidence-nya kita kumpulkan, terus kita mendapatkan satu kesimpulan terkait dengan resource yang akan kita gunakan. Lalu kita beranjak ke economic evaluation. Jadi untuk menjawab cost effectiveness sebuah intervensi itu cost efektif atau tidak, salah satu tools-nya adalah evaluasi ekonomi.